Di awal film kita diperkenalkan dengan sekelompok geng motor yang dikenal sebagai outcast yang telah menguasai kota dan mulai meresahkan kepolisian. Karena selain ugal-ugalan di jalan, geng ini juga merupakan gembong barang haram. Geng ini dipimpin oleh Danny dan dibantu oleh anaknya yaitu Jojo, serta anggota kepercayaannya yang sering menjalankan tugas-tugasnya yaitu Dalton. Namun, Danny tidak menyadari bahwa Dalton sebenarnya adalah agen DIA yang bernama asli Bill Broker yang sedang melakukan penyamaran. Lalu, pada malam itu, Broker memanggil pasukan khusus untuk menangkap Danny dan gengnya. Penggerebekan tersebut membuat mereka sangat terkejut. Penggerebekan awalnya berjalan lancar, tetapi Danny dan Jojo menyerang para agen dan memicu baku tembak. Ketika situasi semakin genting, Danny memutuskan untuk kabur bersama Jojo. Tapi sebelum itu, mereka meledakkan pabriknya dahulu untuk mengalihkan perhatian. Beruntung Broker bergerak dengan cepat, dia langsung mengejarnya dengan sepeda motor hingga keduanya terpojok. Broker lalu mengejar Danny dan memborgolnya. Tak berselang lama, agen DIA yang lain sampai di tempat itu. Di sini mereka terpaksa menembak Jojo hingga tewas karena kelompok ini melakukan perlawanan. Melihat kematian Jojo, Broker merasa sangat terpukul. Karena bagaimanapun juga Jojo adalah teman baiknya. Dan sejak saat itu Broker memilih untuk pensiun dari DIA. 2 tahun kemudian, Broker hidup di sebuah kota kecil dan dia berusaha menjauhi keramaian. Broker juga membawa anaknya yang bernama Maddie. Dia adalah gadis penyendiri yang sering dibully oleh Teddy, anak paling nakal di sekolahnya. Namun sebagai anak dari Broker, Maddie tidak tinggal diam. Dia langsung bangkit lalu menghajar Teddy sampai berdarah. Di sisi lain, Broker sedang memperbaiki tangga rumah bersama temannya yang bernama Tedo. Lalu, tak berselang lama pihak sekolah menghubunginya terkait pemukulan yang dilakukan oleh Maddie. Tanpa berlama-lama, Broker langsung tancap gas karena dia khawatir dengan anak semata wayangnya itu. Setibanya di sekolah, Broker disambut dengan amarah oleh Casey yang merupakan orang tua Teddy. Beruntung suaminya segera membawa Casey pergi. Setelah itu, guru BK yang bernama Susan mengatakan kalau Casey memang pemarah dan sering lepas kendali. Dan agar tidak terjadi masalah baru, maka pihak sekolah bekerjasama dengan Sheriff Kate yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Susan lalu mengajak Broker untuk masuk ke ruangan dan menjelaskan insiden yang terjadi. Di sini Maddie tidak mau disalahkan karena dia hanya ingin membela diri. Mendengar alasan anaknya, Broker juga setuju kalau Maddie tidak bersalah. Broker kemudian bercerita tentang ibunya Maddie yang baru meninggal tahun lalu. Jadi wajar kalau emosi sang anak belum stabil. Singkatnya, masalah pun selesai dan Broker boleh membawa anaknya pulang. Namun saat Broker keluar dari sekolah, dia melihat Casey sedang menghasut Jimmy yang tidak lain adalah suaminya. Jimmy pun menghampiri Broker dan hendak menghajarnya. Mau tak mau, Broker pun terpaksa membantingnya. Untungnya Sheriff Kate langsung memisahkan keduanya. Di sini Casey terlihat semakin benci dengan Broker. Dia juga marah kepada Jimmy yang terlihat seperti pengecut. Casey pun berniat mengadu kepada kakaknya yang bernama Gator. Dan inilah Gator, saudara laki-laki Casey yang merupakan preman di kota tersebut, yang terkenal beringas dan punya nyali besar. Hal itu terlihat dari bagaimana ia mengusir beberapa remaja yang sering berkumpul di kawasan tanahnya. Bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada salah satu dari mereka. Selesai mengusir para remaja, Gator pun pulang ke rumah dengan Casey adiknya yang terlihat sudah menunggu di sana.
di mana Casey langsung menceritakan tentang sosok broker yang jago berkelahi, bahkan berhasil menjatuhkan suaminya yaitu Jimmy. Sehingga besar harapan agar Gator mau memberi pelajaran kepada sosok si broker. I'll handle that broker thing. Thank you. Kembali ke broker dan Maddie yang terlihat bahagia tinggal di tempat baru mereka. Setelah insiden dengan si bos gangster beberapa tahun silam, broker memang sengaja pindah ke tempat baru sebagai bagian dari program perlindungan saksi untuk menghindari kemungkinan adanya serangan balasan dari si bos gangster, yang pastinya akan mencoba membalas dendam atas kematian putranya yang tewas pada malam kejadian. Tak ingin masalah kemarin menjadi panjang dan menimbulkan masalah yang lebih besar, broker pun mendatangi ayahnya Teddy yaitu Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Yang karena Jimmy pada dasarnya orang baik, ia pun menerima permintaan maaf tersebut. Full apology. I want you to apologize to my wife because it's what's right. Good now, Jimmy. Sepulangnya dari tempat Jimmy, broker pun mengisi bensin di SPBU terdekat. Yang siapa sangka ia didatangi oleh dua anak buahnya Gator yang diperintahkan untuk menghajar broker sesuai perintah dari Casey. Yang sungguh mereka telah melakukan kesalahan besar, telah berani macam-macam dengan seseorang yang jarang kalah berkelahi di setiap filmnya. Gator yang mendengar anak buahnya kalah pun cukup terkejut dengan sosok broker yang ternyata sangat jago sekali. Dimana kita akan melihat ia sedang bekerja di tempat kerja rahasianya. Yang mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui jika Gator adalah seorang pembuat sekaligus pengedar barang haram yang ada di kota ini. Tak terima anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Gator pun turun tangan langsung dengan mendatangi kediaman broker. Tepat saat ia dan Maddie sedang asik berkuda. Alih-alih hanya memberi pelajaran dengan menusuk ban mobilnya dan mencuri salah satu boneka dan kucing milik putrinya, Gator justru malah tak sengaja masuk ke dalam gudang penuh berkas-berkas rahasia milik broker. Dan dia mendapati jika broker adalah seorang polisi. Tiba di rumah, Gator terus menelisik berkas tersebut yang akhirnya membuat ia sadar jika broker adalah seorang polisi yang sedang dalam program perlindungan saksi atas kasus kejahatan dengan seorang bos gangster. Yang sebagai pembuat narkoba kecil-kecilan, Gator tentunya sudah tahu nama besar dari si bos gangster sebagai pembuat dan pengedar barang haram yang punya banyak koneksi dan kenalan. Sehingga mulailah terbesit sebuah ide untuk mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Gator kemudian melepon seorang wanita bernama Cheryl, sesama bandar barang haram yang memiliki koneksi dengan geng Outcast. Keesokan harinya, Gator bertemu dengan Cheryl di pabriknya. Dan tanpa berbasa-basi, mereka berdua langsung memuaskan hasrat masing-masing di tempat itu. Kemudian, Gator menunjukkan berkas tentang broker. Di sisi lain, broker menyangka kalau yang mencuri kucing Maddie adalah Jimmy. Dia pun melabraknya di tempat kerja dan meminta Jimmy untuk segera mengembalikan kucing tersebut. Akan tetapi Jimmy terlihat kebingungan. Sementara itu, tujuan Gator mengundang Cheryl adalah karena dia ingin bekerja sama dengan Danny CS. Dia tahu kalau Danny ingin balas dendam kepada broker. Maka dari itu Gator membujuk Cheryl agar mau bernegosiasi dengan pihak Danny. Jika kerjasamanya berhasil, bisa jadi bisnis barang haramnya bisa semakin luas. Cheryl pun setuju dengan rencana Gator. Malamnya, dia langsung menemui pengacara Danny yang bernama Wax, lalu memberikan berkas tersebut. Dan tak lama setelah itu, Wax segera menghampiri Danny di penjara kemudian menunjukkan foto broker. Di sini rasa dendam Danny semakin besar.
Please tell me you know where this motherfucker is. Di sisi lain, broker memberitahu Maddie bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Sebelumnya broker dan Susan telah merencanakan semuanya agar Maddie bisa tersenyum lagi meski sang ibu sudah tiada. Thanks, Dad. Keesokan harinya, broker kembali mengantarkan Maddie ke sekolah. Di sana dia mengundang Teddy untuk datang ke pestanya. Broker juga berjanji kepada Casey bahwa dia akan membelikan pakaian untuk Teddy sebagai ganti rugi atas kejadian tempo hari. Yeah, I'm replacing it. All right. Guess that does it. Setelah mengantarkan Maddie, broker menjalani rutinitasnya sebagai tukang kayu dan seperti biasa dia ditemani oleh Tedo. Sambil menata kayu-kayu, Tedo memperingatkan broker agar tidak berurusan dengan Gator. Selain itu dia juga memberitahu kalau Gator telah bekerja sama dengan Sheriff Kate sehingga sulit untuk melaporkannya. Intinya broker harus tetap waspada dengan gerak-gerik Gator. What I told you. He ain't true. Siangnya, pesta ulang tahun Maddie pun digelar dengan meriah. Maddie juga terlihat sangat bahagia karena teman dan gurunya ikut merayakan pestanya. Di tempat lain, Cheryl sedang menunggu utusan dari Danny. Akan tapi dia sedikit takut karena Danny telah mengutus orang gila. Orang gila tersebut adalah Cyrus Hanks, salah satu petinggi Outcast yang terkenal sangat beringas. Tak berselang lama, Cyrus pun akhirnya tiba di tempat Cheryl. Tanpa banyak bacot, dia langsung menanyakan keberadaan broker. Namun Cheryl tidak mau mengatakannya sebelum pihak Outcast mau bekerja sama dalam penjualan barang haram. Mendengar hal itu, Cyrus justru marah. Dia sama sekali tidak peduli dengan bisnis milik Cheryl ataupun Gator. Cyrus hanya ingin menghajar broker. Malam harinya, Gator pergi ke rumah Casey dan mengatakan kalau urusan dengan broker sudah selesai. Kemudian dia meminta Casey agar tidak lagi dekat-dekat dengannya karena orang itu adalah mantan agen DIA. Setelah itu, Casey lagi-lagi minta bubuk magic gratis. Tetapi Gator tidak mau memberikannya. Dia ingin Casey berhenti mengonsumsi barang haram agar emosinya bisa dikendalikan. Pull yourself together. I'm sick of this shit. No more, Cassie. Di sisi lain, broker baru saja mendapatkan informasi tentang Gator dari seniornya di DIA. Dia bernama Nichols. Dulunya dia adalah rekan satu divisi dengan broker. Sebagai teman, dia pun memberitahu kalau Gator memiliki koneksi dengan geng Danny. Tanpa membuang waktu, besoknya broker langsung mendatangi Gator dan Cheryl yang sedang sarapan di sebuah restoran. Broker lalu memberi peringatan kepada Gator kalau dia berani masuk ke rumahnya lagi, maka dia akan habis saat itu juga. Setelah itu, broker menusuk ke pabrik Gator untuk menyabotase bisnis barang haramnya. Dia kemudian memasukkan bensin ke dalam beberapa bohlam yang ada di sana. Jika lampunya dinyalakan, maka dapat menyebabkan kebakaran yang cukup besar. Di tempat ini, broker juga akhirnya menemukan kucing Maddie. Namun ketika hendak membawanya, tiba-tiba dia ditodong dengan shotgun oleh preman yang mengeroyoknya tempo hari. Sontak broker pun langsung hajarnya hingga pingsan. Tapi sayangnya, broker sedikit lengah setelah itu, sehingga preman yang lain pun bisa memukulnya dengan linggis. Kemudian para preman ini menyiksanya dengan cara menenggelamkan kepala broker di dalam bak. Mereka terus mengulanginya agar broker merasa kapok. Namun broker bukanlah orang yang mudah menyerah. Dan saat mereka mulai lengah, broker pun langsung membrutal. Hanya butuh waktu 10 detik saja untuk broker menjatuhkan mereka semua, di mana ia langsung pulang ke rumahnya untuk mengajak medis secepatnya pergi dari kota ini. Why? I owe you an apology, I know. Sorry. You're a liar. Tepat di saat bersamaan kita akan melihat Gator kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu Cyrus dan geng motornya.
Setelah deal-dealan tentang kesepakatan dan imbalannya, Gator pun langsung beritahu lokasi rumah broker dan putrinya, di mana Cheryl diminta untuk mengantarkan mereka semua ke sana. Sementara Gator memilih untuk tetap berada di sana demi menghindari kecurigaan orang sekitar. Kembali ke broker yang masih belum selesai berkemas. Bukannya dibawa nanti saja, broker justru malah menyuruh Tedo untuk sekalian membawa kuda-kudanya dimasukkan ke dalam mobil besar. Sehingga ketika Ceres dan pasukan tiba di sana, orang yang pertama kali didatangi adalah Tedo yang kebetulan sedang berada di luar. Tak diduga, Tedo berhasil menghabisi satu anak buah Ceres meski akhirnya ia terkena tembakan dan sempat menyalakan klakson untuk memperingatkan si broker. Yang alhasil, alih-alih akan pindahan malam ini, broker terpaksa harus mengamankan Maddie dan menghadapi anak buah Ceres sampai tuntas. Saat terjadi baku tembak itulah selalu saja bocil sosial Maddie teriak yang akhirnya membuat ia ketahuan. Dan ujung-ujungnya membuat broker menjadi kerepotan, di mana Maddie berlari ke arah sungai hingga broker terpaksa harus mengejarnya. Dan tiba-tiba muncullah Ceres yang menginginkan pertarungan tangan kosong. Yang demi untuk melindungi Maddie, broker terpaksa melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi demi untuk keselamatan putri tercintanya. Tak diduga, Maddie bertemu dengan Cheryl yang sebenarnya tak ingin melibatkan anak-anak dalam masalah ini. Sehingga ia pun memutuskan untuk kabur membawa Maddie untuk menghindari keributan yang terjadi. Selesai dengan Ceres, broker pun terlambat mengejar Maddie. Beruntung sheriff dan pihak kepolisian segera tiba di sana. Yang alhasil menggunakan HT yang selalu dibawanya, Maddie berhasil menghubungi ayahnya dan memintanya untuk segera datang menyelamatkannya. Tanpa izin terlebih dahulu, broker pun mengambil alih mobil milik sheriff untuk pergi ke markas Gator, di mana Maddie sendiri sudah tiba di sana lebih dulu. Yang alangkah terkejutnya Gator saat mendapati Cheryl membawa Maddie ke tempatnya, tanpa sadar jika keputusan Cheryl ini justru akan membuat mereka berdua dalam masalah besar. You brought the kid here? Beberapa saat kemudian, Cassie tiba-tiba datang bersama Jimmy. Dia sudah curiga kalau Gator adalah orang yang menculik Maddie. Di sini Cassie sudah tidak punya masalah dengan keluarga broker. Sebaliknya dia justru ingin menolongnya. Namun saat dia menyalakan lampu pabrik, tiba-tiba akhirnya jebakan yang dipasang broker pun meledak dan membakar seisi pabrik. Gator yang sudah kalut memutuskan untuk membawa Maddie, tapi Cassie melarangnya karena dia tidak tega. Di saat mereka bertengkar, Gator tidak sengaja menembak perut adiknya. Gator pun langsung merasa bersalah. Walaupun begitu, dia tetap membawa Maddie pergi. Di tengah jalan, broker yang melihat mobil Gator langsung mengejarnya. Namun dia mengalami kecelakaan di atas jembatan hingga mobilnya terguling beberapa kali. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Gator untuk menghabisi broker. Beruntung broker bisa bangkit lagi, lalu dengan sigap dia langsung menghajar Gator sampai tumbang. Broker sebenarnya ingin menghabisi Gator, tapi dia tidak mau membunuh di depan Maddie. Alhasil dia pun memilih untuk menyerahkannya kepada polisi. Di sisi lain, Cheryl sudah diringkus oleh bawahan sheriff, dan Cassie sedang mendapatkan pertolongan medis. Di akhir film, broker menelepon pihak lapas untuk berbicara dengan Danny.
Broker lalu mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Sontak Danny pun ketar-ketir.